Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan ekonomi berjalan dengan sangat cepat. Namun, masyarakat tidak merasakan dampaknya secara merata. Ketimpangan sosial menjadi salah satu masalah yang muncul akibat dari perubahan sosial. Melalui video dokumenter ini, kami akan mengulas potret ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Halo Pak. Pak, saya ingin menanyakan tentang kemajuan globalisasi. Tapi saya menargetkan narasumbernya Bapak nih. Ya, Pak, saya ingin menanyakan tentang sejak kapan Bapak menjadi driver ojek online, Pak? 2017. 2017 ternyata. Lalu bagaimana kondisi ekonomi keluarga saat ini, Pak? Oh, kalau sekarang kurang cukup. Kurang cukup ya. Lalu ada pertanyaan lagi Pak, apakah kemajuan teknologi atau globalisasi? Maksudnya tuh Pak, globalisasi perkembangan zaman ini kan apa-apa kan udah harus teknologi ya Pak. Ya, Terutama kan teknologi informatif biasanya lewat HP dan lain-lain gitu Pak. Itu gimana Pak? Pengaruh terhadap pekerjaan Bapak sendiri? oh, tentang dunia apa ini, perojolan. Terutama projolan boleh Pak? Kalau perojolan ya bagus sih. Jadi orang tadinya kalau biasanya tanpa aplikasi kan, kalau jalan kaki kan lumayan jauh. Angkot kadang ada, kadang enggak. Jadi lebih simpel sih ojol pakai aplikasi, bagus. Berarti waktu dulu tuh hanya ojek pangkalan ya Pak? Iya. Nah itu juga nyarinya susah gitu ya Pak? Kalau pangkalan yang ribetnya kan customer kan harus jalan kaki ke pangkalan. Bener, jadi kurang efektif ya? Iya, kalau rumahnya jaraknya 2 kilo, ya pegel juga kakinya, ya kan? Iya bener. Iya, kan dari gang ke ujung ke ujung. Nah, kalau sekarang kan simple, pay order langsung ke depan rumahnya kan. Jadi nggak capek dia. Langsung masuk map ternyata. Lalu ada pertanyaan lagi Pak, tantangan atau ada kendala saat memenuhi kebutuhan hidup Bapak selama era kemajuan teknologi ini Pak? Oh, dari segi apa dulu nih? Dari segi ekonomi mungkin Pak? Oh, ekonomi. Kalau sekarang dunia perojolan dibanding sekarang sama dulu, enakan dulu. Kalau harga sekarang makin lama makin pahit. Contoh sekarang program kayak Grab ada hemat. Nah dulu kita nerima bersih 10.000. Kalau sekarang dipotong hemat kita nerima 7.000. Jadi bukannya makin tahun makin nambah, UMR karyawan naik, malah dunia perojolan harganya makin turun. Jadi makin nggak jelas. Bisa disimpulkan kalau kemajuan perkembangan globalisasi ini nggak hanya memudahkan para pekerja untuk mendapatkan customer, terutama pekerjaan ojol ya, tapi ada risiko tertentu juga atau hambatan tertentu, yaitu masalah ekonomi, di mana harga semakin murah. Karena persaingannya juga tinggi juga ya Pak? Iya, karena aplikator memikirkan mereka, gak memikirkan driver. Seperti kita ini kan mitra, namanya mitra itu kan saling menguntungkan. Nah ini enggak, aplikator aja yang beruntung, mitra buntung. Kayak begitu. Jadi dalam mitra itu kan, namanya mitra itu kan bisnis saling menguntungkan. Beda kalau karyawan kan. Nah kalau karyawan dia kerja nggak kerja gajinya tetap gitu. Ada pertanyaan selanjutnya Pak, apakah pernah merasa adanya perbedaan kehidupan antara masyarakat mampu dan kurang mampu Pak, kalau dalam hal segi teknologi ini Pak? Mungkin teknologi itu bisa memudahkan atau malah membawa beban gitu. Ya tergantung dari segi apa ini. Seperti kalau teknologi memudahkan, misalkan yang orang kalau dulu seperti ngorder makanan, jadi orang kalau malas keluar bisa ngorder melalui ojol, jadi gampang, cepat, nggak perlu keluar rumah, jadi simple lah. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi Pak, bantuan apa yang paling dibutuhkan saat ini Pak? Bantuan Saat perkembangan teknologi sudah maju di era globalisasi ini. kalau bantuan sih
bantuan gimana ya maksudnya ya? Bantuan buat kita atau buat bantuan seluruhnya apa gimana gitu? Iya, buat bantu seluruhnya Pak. Harapan Pak. Oh, harapan. Karena kan di kemajuan teknologi ini nggak hanya memudahkan tapi juga ada risiko tertentu ya Pak. Iya benar. Memberatkan juga. Iya, kalau dunia online tuh plus minusnya ada. Minus, ya untungnya ya orang jualan di rumah misalkan, mereka nggak sewa tempat, ya kan, lebih murah. Nah yang kasihan tuh yang pedagang yang nyewa toko segala macem, ngontrak lah ya. Iya. Nah kan itu kan biayanya mahal. Iya. Jadi sejak ada dunia online ini orang toko-toko pada banyak pada tutup karena gak cukup buat bayar kontrakannya. Sewa tempat lebih mahal ketimbang pendapatan per tahunnya. Jadi bukannya untung malah buntung. Nah kalau dunia penjualan ya. Kalau di dunia perojolan gimana Pak? Apanya nih? Konsep harapan Bapak di dunia perojolan kalau ada yang memberatkan dalam teknologi ini Pak, kemajuan teknologi ini. Kalau teknologi nggak ngaruh sama ojol, cuman sistemnya aja yang pahit. Sistemnya ya. Nah, Jadi, contoh misalkan program-program menyusahkan. Contoh pengen bikin program seperti ongkos murah. Nah, kalau sekarang driver yang dibebanin, mitra. Contoh, kita dikasih order, tapi drivernya yang ngasih potongan harga ke customer. Semacam program ngasih diskon. Nah, harusnya kan diskon itu yang ngasih aplikator. Jangan bebanin ke driver gitu. Jadi driver misalkan nerima bersih, jangan dipoto-foto. Kalau ngasih semacam bonus apa gitu, diskon. Nah, itu sebenarnya urusan aplikator, nggak ada urusannya sama driver. Begitu. Jadi jangan menyusahkan. Jadi saling menguntungkan lah. Jadi sana untung, sini juga untung. Jangan aplikator aja yang untung, kitanya yang belangsakan begitu. Jadi mau ngasih program diskon, potongan harga, itu kan urusan aplikator. Jadi dibikinlah program yang memberatkan driver. Contoh tadinya kita nerima 10.000 bersih jadi 7.000. Kan itu memberatkan kita. Kalau bikin program hemat kayak potong-potongan harga, bonus, ya kan? Ngasih potongan buat customer itu urusan mereka, jangan dibebanin gitu aja sih. Nah kalau urusan bikin program jangan menyusahkan mitra. Nah, contoh begitu. Kalau misalkan mau bikin diskon itu urusan mereka, ya kan? Jangan dibikin program-program memberatkan mitra. Jadi kita dikasih order teman, bahasa kasar suruh bayar, kan nggak mungkin. Gitu kebanyakan rata-rata yang dikeluhkan gitu, potongan nggak masuk akal sehat aja. Begitulah ceritanya. Kalau dalam rumah tangga sendiri Pak, ada kendala nggak Pak saat kemajuan kondisi zaman sekarang mungkin sudah berubah, bergeser? Kalau untuk rumah tangga sih ya begitu aja ya. Yang namanya berumah tangga itu kan beraneka ragam macam kebutuhan ya. Nah namanya kita ojol ini semakin ke depan nih bukannya semakin pendapatan semakin nambah, malah semakin berkurang. Jadi makin tahun bukannya makin menguntungkan, malah makin sengsara, bahasanya begitu. Jadi pendapatan harusnya kayak orang ke pendapatannya tiap tahun kan nambah. Ini enggak, tiap tahun malah makin murah, makin berkurang. Nah gitu, jadi ujung-ujungnya ekonomi makin sulit lah. Terima kasih Pak. Ya betul. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami dengan solo driver ojek online, kita dapat menyimpulkan teori sosiologi yang relevan dengan situasi tersebut. Yang utama, teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx. Teori ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat selalu ada perbedaan kepentingan antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang bekerja.
Dalam konteks ojek online, perusahaan aplikasi memiliki kontrol atau sistem tarif dan aturan. Driver berada pada posisi yang bergantung pada kebijakan perusahaan. Pembagian keuntungan tidak sebandangnya seimbang, artinya ada ketimpangan kekuasaan dan ekonomi antara pemilik platform dan pekerja. Ini sangat relevan untuk menjelaskan posisi driver dalam sistem ekonomi digital. Yang kedua adalah teori stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menjelaskan bahwa masyarakat terbagi dalam lapisan-lapisan berdasarkan ekonomi, kekuasaan, dan status. Driver ojek online termasuk dalam sektor informal, pendapatan tidak tetap, dan akses jaminan sosial yang terbatas. Sementara pemilik perusahaan berada di lapisan ekonomi atas. Ini menunjukkan adanya perbedaan akses dan kesempatan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah teori perubahan sosial. Globalisasi dan teknologi digital menciptakan jenis pekerjaan baru seperti ojek online. Ini contoh nyata perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Namun perubahan ini akan mengubah pola kerja menjadi fleksibel, meningkatkan persaingan, dan menciptakan ketidakpastian pendapatan. Artinya, perubahan sosial membuat dampak positif sekaligus negatif bagi ojek online tersebut. Ketimpangan sosial bukan hanya tanggung jawab individu, namun juga tanggung jawab bersama. Dengan adanya kebijakan adil, diharapkan semua masyarakat dapat merasakan efek globalisasi secara merata. Terima kasih.